personal yang ada di sekitar Anda. Maksudnya personal ini orang ya. Apa yang harus dilakukan oleh spotter dan operator? Spotter itu bang apa? Spotter itu sebenarnya Kubut. itu lebih simpelnya pemandu, tapi bukan pemandu yang inilah. Nah, maksudnya itu pemberi arahan, bukan pemandu karaoke. Duh. Spotter melakukan komunikasi dengan operator sebelum operator mengoperasikan unit untuk memberitahukan kode-kode yang akan digunakan saat proses pemanduan unit masuk ataupun keluar dari workshop. Yang kedua, sebelum proses pemanduan unit berjalan, seorang spotter harus memeriksa area sekeliling unit dan lokasi yang akan dituju untuk memastikan bahwa di sekitar area tidak terdapat rintangan yang dapat mengganggu proses pergerakan unit. Yang ketiga, dalam proses pemanduan unit, kontak mata antara spotter dengan operator harus terus berlangsung. Jadi untuk operator dan spotter usahakan untuk saling melihat. Maksudnya dalam artian kalau misalnya si spotternya ada di belakang sampean, otomatis spotter itu harus berada di titik yang bukan blind spot ya, atau titik buta. Yang keempat, operator harus mengikuti aba-aba yang diberikan oleh spotter. Yang kelima, spotter harus memberikan aba-aba yang mudah dipahami dan dimengerti oleh operator. Dalam tanda kutip bisa menggunakan bahasa daerah, bahasa Indonesia yang benar, ataupun bahasa-bahasa yang mungkin lebih gaul untuk anak muda ya. Yang keenam, spotter hanya diizinkan berkomunikasi dengan operator saja, yang paling mudah terlihat oleh operator. Yang ketujuh, jika unit harus dipandu oleh lebih dari satu spotter, kontak mata antara operator dengan spotter secara langsung hanya boleh terhadap satu spotter saja. Spotter lainnya hanya memberikan aba-aba atau arahan kepada spotter di depan yang melakukan kontak langsung dengan si operator. Maksudnya aba-aba bisa menggunakan bahasa tubuh, misalnya seperti ini, untuk sini misalnya, nah seperti itu. Yang kedelapan, spotter harus memastikan dirinya tetap berada di luar jalur pergerakan unit dengan jarak minimum 3 meter di luar area blind spot operator unit. Yang kesembilan, operator atau mekanik harus memastikan bahwa kecepatan unit tidak lebih dari 5 km per jam untuk unit yang menggunakan roda atau wheel pada saat masuk dan keluar area workshop. Terima kasih. Mungkin dari senior yang di belakang ada tambahan Pak gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sehat semua Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, cukup tidur ya? Oh, Oke, nah, tadi ini apa dulu tadi spotter ya? Apa itu spotter Pak? Traffic man. Traffic man. Pemandu. Pemandu. Kubut. Kubut. Ada lagi? Jadi spotter itu adalah seseorang yang mengarahkan suatu pergerakan, baik itu alat berat ataupun alat ringan, dari satu tempat ke tempat lain dalam kondisi mungkin sangat bisa dikondisikan dengan kondisi yang sempit ataupun kondisi-kondisi yang rawan. Contohnya adalah seperti di dampingan di atas air ya. Itu sangat penting. Kenapa? Karena menurut penilaian kan sebelum melakukan aktivitas di mana pekerjaan yang berisiko tinggi, pasti dari seorang pengawas akan melakukan yang namanya asesmen tempat di mana yang akan dilakukan suatu pekerjaan tersebut. Ingat, pada saat melakukan pemanduan kita harus bisa kontak positif secara langsung ya. Gunakanlah kode ataupun aba-aba yang mudah dimengerti. Jangan sampai membuat suatu kode yang susah dimengerti akhirnya malah terjadi salah paham nanti. Kode itu bisa menggunakan radio, bisa menggunakan aba-aba tangan dan lain-lain. Bisa juga menggunakan suatu mungkin tanda-tanda. Contohnya adalah mungkin
kalau malam hari bisa menggunakan lampu yang merah itu ya. Nah, yang sering digunakan oleh Bapak Mas Security itu ya. Contohnya pada saat mereka mengarahkan gerakan kendaraan di jalan. Terus yang kedua, supporter kenapa harus ada dan memang harus diadakan karena memang tujuannya adalah untuk keselamatan kita bersama. Sebetulnya supporter tuh siapapun bisa jadi supporter ya, tidak harus si A si B, tidak, siapapun bisa menjadi seorang supporter dengan catatan orang tersebut bisa berkomunikasi dengan jelas ya, dalam artian komunikasi positif Pak. Tujuannya supaya tidak sampai terjadi miss antara yang diarahkan dengan yang mengarahkan. Itu adalah tujuannya. Jadi jangan sampai salah sebut ya. Karena ada yang namanya supporter, ada yang namanya supporter, dan ada juga yang namanya skuter. Itu beda semua ya. Kalau supporter itu apa Pak? Pendukung. Kalau skuter? Nah, itu kendaraan. Jadi kita juga harus bisa memilah-milah ya. Jangan sampai nanti terjadi miss karena apa itu skuter? Nah, itu di sana ada skuter, orangnya di dampingan. Nah, sudah salah pengertian nanti sudah itu ya. Jadi pada intinya supporter kenapa harus ada, yaitu tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan kita bersama, yaitu mengarahkan pergerakan alat ataupun mobil dari satu tempat ke tempat lain yang merupakan kondisi atau tempatnya adalah yang riskan atau mempunyai potensi bahaya tinggi ya. Pada intinya itu Pak. Oke, mungkin ada masukan Pak, silakan. Aman. Atau tidak ada? Jika tidak ada, saya kembalikan ke penyelenggara. Oke, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih ya buat Pak Gito. Mungkin lanjutannya ada tambahan dari tim produksi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Cukup istirahat ya. Oh. Ya, saya nambahkan sedikit Pak ya mengenai skuter kata tadi Pak. Iya, skuter. Yang benar. Skuter ya. Ada juga skuter itu. Skuter itu memang seperti Pak Gito bilang itu tidak harus ada seorang berdiri di tanggul apa di pondok itu, tetapi operator doser pun bisa Pak ya. Doser diharapkan bisa mengarahkan kawan-kawan yang damping di doser. Itu namanya supporter. Jadi tidak harus pengawas naruh di sana seorang atau pengawas sendiri, tapi siapapun bisa Pak. Jadi saya pun sudah berusaha untuk kemarin sudah saya ajukan ke manajemen untuk penambahan orang atau manpower, tapi belum ada persetujuan Pak dengan kondisi kita yang sekarang. Bahkan manajemen ini bahwa kita menambahkan pengawas yang ada di sana, tetapi dengan kondisi sekarang kayaknya belum mungkin ya. Jadi memang dampingan itu sebenarnya harus ada supportannya Pak, tapi dengan kondisi kita sekarang saya minta bantuannya ke kawan-kawan doser yang proaktif ya, dan juga kawan doser minta tolong bendera Pak. Bendera itu saya cuti kemarin masih ada 2, saya pulang cuti tinggal 1. Jangan tidak peduli gitu dengan keadaan sekitarnya Pak ya. Itu sudah salah satu tidak kepedulian kita terhadap lingkungan kita. Mungkin nanti akan merembet ke tanggul pun nanti akan tidak ada di sana. Apa yang tidak sesuai di sekitar kita, laporkan Pak. Atau kalau memang bendera tersebut rebah, turunlah sebentar, atau laporkan ke pengawas kalau memang nggak bisa turun. Itu khusus operator doser. Bahkan juga driver Pak. Driver kalau memang ada temuan tanggul atau bendera rebah atau
apalah di jalannya, tolong laporkan Pak. Jadi pengawas kita sangat minim sekali. Satu orang tuh sebenarnya tidak cukup Pak untuk mengupper loading point, disposal, bahkan jalan hauling. Kalau kita tidak bisa kerjasama untuk satu tim, itu akan banyak sekali kendala di lapangan nih. Pasti akan terus ada temuan-temuan mungkin dari owner kita. Makanya saya berharap ke teman-teman untuk bisa proaktif, bisa speak up untuk safety. Kalau memang ada temuan yang terasa tidak serak di hati, itu langsung Pak dikabarkan di radio atau di WA atau terserah lah, biar kita bisa close itu semua. Itu nanti itu jadi temuan lagi nih, bendera itu cuma satu. Itu untung AI nggak begitu cerewet dia, nggak begitu fokus ke sana. Ini bisa di stop dia tuh atau apa dampingan Ekdam itu. Kita nggak bisa kerja, kita perlu assessment lagi untuk itu. Ya Mas Nova, pasal nanti ini lagi bendera itu. Nanti kedepannya saya berharap juga ke pengawas untuk ini Pak, untuk teliti Pak. Jadi awal sip pastikan itu di disposal. Kalau gitu terus ya sekarung bendera nggak cukup, hilang terus. Ya, itu aja penyampaian dari saya. Tetap hati-hati, tetap fokus dalam bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat produksi. Jadi inti poinnya pada hari ini adalah sebenarnya dalam kondisi apapun teman-teman bekerja, kawan-kawan bekerja, usahakan tetap berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman yang ada di area, dan jangan sampai ada miskomunikasi ya. Kalau semisalnya mungkin ada beberapa teman yang tidak memahami dengan culture bahasanya si teman yang satunya, bisa dikontak lagi, saya tidak memahami bahasa yang Anda gunakan, misalnya seperti itu. Jadi usahakan jangan sampai miscommunication. Terima kasih semuanya pada hari ini. Sebelum kita menutup safety talk pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Safety yes, LCM Jaya. Safety yes, LCM Jaya. Ya konco, bila mana kalian suka sama video ini dan dianggap bermanfaat, jangan lupa tolong bantu channel saya ini dengan cara subscribe, like, komentar, dan share video ini kepada orang lain supaya kalian semua bisa memberi manfaat kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.